Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 9. Berjumpa lagi dengan saya Bu Cahya dalam materi IPA. Nah, sebelum mulai belajar, bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini yaitu mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu. Nah, tujuan dari berkembang biak bagi makhluk hidup itu sendiri yaitu untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak keturunan, melestarikan jenisnya juga bisa. Nah, ini dia. Jadi, kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Pernah dengar kata Angiospermae? Jadi Angiospermae itu merupakan tumbuhan dengan biji tertutup. Tumbuhan yang bijinya tertutup atau diselimuti bakal buah. Nah, tumbuhan-tumbuhan berbunga itu bisa kita sebut juga tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berbunga apa aja? Anggrek, mawar, itu kita nyebutnya tumbuhan Angiospermae karena alat reproduksinya berupa bunga. Nah, tapi ternyata si tumbuhan Angiospermae ini bisa berkembang biak secara aseksual dan juga seksual. Aseksual itu yang gimana? Nah, ini yang akan kita bahas pertama, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau kita menyebutnya aseksual atau tak kawin. Jadi dia tidak memerlukan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, si perkembangbiakan vegetatif ini dibagi dua lagi nih. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia biasanya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau vegetatif alami itu terjadi modifikasi. Modifikasi itu apa? Kayak fungsi lain, kayak misal kita lanjut aja ya biar langsung maksud nih. Nah, contohnya ini, perkembangbiakan vegetatif alami pada yang pertama itu contohnya rizoma. Jadi kalau tumbuhan itu kan punya akar, batang, dan daun kan. Nah, kalau pada vegetatif alami, batangnya itu tumbuh menjadi rizoma. Dia merupakan batang asli, tapi dia termodifikasi atau nggak berubah, jadi bertambah fungsi yaitu sebagai rizoma. Nah, jadi batang asli yang tumbuh di dalam tanah, si rizoma ini yang tumbuh di dalam tanah. Nah, dan berfungsi untuk menyimpan makanan dan berfungsi untuk menyimpan makanan. Nah, contohnya ini. Tahu ini apa? Ini kunyit ya. Contohnya tumbuhan kunyit. Jadi si batangnya itu tadi tumbuh menjadi kunyit ini gitu. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua itu dengan cara stolon namanya. Jadi stolon itu merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya apa? Contohnya pada tumbuhan stroberi.
Oke, paham ya? Ingat, kalau rhizoma dia merupakan batang asli yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan makanan. Contohnya kunyit. Selain kunyit itu ada lengkuas atau laos, tahu kan? Terus jahe itu juga bisa. Nah, kalau stolon atau geragi itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Ini nih. Ini nih. Nih, batangnya yang menjalar di atas tanah. Paham ya? Nih, batangnya menjalar di atas permukaan tanah, artinya di atas tanah, bukan di dalamnya. Nah, ingat, jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada dua tadi. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Nah, sekarang kita lagi ngebahas tentang vegetatif alami. Vegetatif alami itu ada banyak juga nih jenis-jenisnya. Ada yang ngebentuk rhizoma, stolon. Nah, kemudian yang ketiga ada yang umbi lapis nih. Kalau umbi lapis, dia merupakan modifikasi akar dan daun. Modifikasi itu perubahan. Modifikasi dari akar dari batang dan daun. Oke, ini salah ya. Dari batang dan daun. Contohnya ini. Contohnya tanaman bawang merah. Atau kita sebut bawang merah juga nggak apa-apa. Nah, terus nih, selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang. Jadi batangnya itu tumbuh menggembung. Batangnya tumbuh menggembung. Modifikasi batang. Modifikasi batang yang tumbuh menggembung. Nah, tumbuh menggembung contohnya itu kentang menggembung. Contohnya kentang. Nah, kalau ditanya kentang merupakan modifikasi dari umbi batang. Nanti kalau misalkan di soal ada ya. Kemudian tunas itu merupakan bagian dari tumbuhan yang bisa menjadi individu lain. Contohnya pohon pisang. Nah, kemudian yang terakhir nih ada namanya tunas adventif. Tunas adventif tuh dia tumbuhan baru pada kuncupnya ini nih. Contohnya cocor bebek. Pernah lihat nggak? Itu contohnya cocor bebek. Modifikasi daun. Jadi ini daun. Nah, di pinggir-pinggir daunnya ini kan tumbuh-tumbuhan baru nih. Nah, ini tanaman baru. Kalau jatuh dia bisa tumbuh lagi. Jadi tanaman baru lagi, jadi tanaman cocor bebek lagi gitu ya. Jadi diingat cara perkembangbiakan vegetatif alami itu yang pertama tadi ada rhizoma, kemudian stolon, terus umbi lapis, umbi batang, tunas sama tunas adventif. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kalau buatan itu dibantu oleh manusia. Contohnya ada yang pertama stek. Stek bisa dilakukan pada tanaman lidah mertua dengan cara memotong tanaman ini kemudian ditanam di tanah. Yang selanjutnya ada merunduk. Nah, kalau merunduk ini yang pertama kali langkahnya merunduk yang pertama itu contohnya ya. Nih, ini pada tanaman melati bisa, stroberi bisa. Jadi batangnya ini nih. Ini kan batang nih. Ini kan batang. Dirundukkan atau ditenggelamkan ke dalam tanah seperti ini. Nah, nanti dia muncul tanaman baru seperti ini. Kalau udah muncul tunas dan daunnya, dia Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi
Tadi Oke, kita lanjut ya. Nah, pembahasan kita mengenai perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang kedua yaitu mengenai merunduk. Nah, merunduk itu dengan cara merundukkan batang tanamannya ke dalam tanah seperti ini, ditenggelamkan. Nah, nanti kalau udah tumbuh daun dan tunas itu bisa kita potong dan kemudian ditanam sehingga jadilah tumbuhan baru seperti ini. Contohnya itu pada tanaman melati. Itu bisa cara perkembangbiakannya menggunakan merunduk, itu tanaman melati. Nah, selanjutnya kalau cangkok ini yang pertama, pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian dikupas dengan kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, terus ditutup nih, bagian yang udah dikupas bersih tadi ditutup dengan tanah subur yang udah dicampur pakai pupuk kandang. Ditutupnya boleh pakai plastik atau aqua, diakalin ya. Nah, kemudian ditali seperti ini. Kalau sudah ditali seperti ini, nah tunggu sampai dia muncul tanaman baru. Kalau udah muncul tanaman baru, tanamannya itu bisa kita cabut atau kita petik. Nah, kita pindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Kalau tadi kan perkembangbiakan vegetatif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Generatif itu berarti secara kawin. Secara kawin, kita menyebutnya ya, secara kawin atau seksual. Nah, sehingga SHG itu sehingga ya, memerlukan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina. Nah, anak-anak, ini adalah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian bunga. Kenapa gitu? Karena ciri khasnya si tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup atau yang bijinya ditutupi oleh bakal buah itu memiliki bunga. Bunga ini sebagai alat reproduksi secara generatif. Karena di sini ada bagian-bagian atau gamet jantan dan gamet betinanya seperti ini. Kepala sari plus serbuk sari dan juga tangkai sari itu merupakan bagian dari benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Alat kelamin jantan pada bunga. Nah, kalau kepala putik dan tangkai putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Paham ya? Karena kalau generatif dia dilakukan secara seksual. Nah, sudah paham. Nah, kalau mahkota bunga ini biasanya disebut dengan perhiasan bunga. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke perkembangbiakan generatifnya. Bisa terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan itu merupakan proses jatuhnya serbuk sari. Ingat, serbuk sari tadi punya siapa? Punya kelamin jantan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Putik tadi punyanya kelamin betina pada bunga. Makanya bisa terbentuklah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik atau ke kepala putik. Ingat,
serbuk sari itu punyanya kelamin jantan pada bunga, kalau kepala putik itu punyanya kelamin betina pada bunga. Jadi bertemu terjadilah penyerbukan. Nah, penyerbukan ini dibantu oleh jadi berdasarkan faktor perantaranya. Jadi penyerbukan ini bisa terjadi melalui faktor perantara. Nah, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Nah, salah satunya yang pertama dibantu oleh angin, animogami. Animo yang berarti angin, gami itu penyerbukan. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin. Loh, gimana caranya, Bu? Jadi si serbuk sari ini kan biasanya berupa bulir-bulir gitu ya, butir-butir itu. Nah, kalau kena angin dia akan terbang kan. Nah, terbangnya itu bisa mencapai kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Kalau hidrogami artinya penyerbukan itu dibantu oleh air. Hidro yang berarti air, gami yang berarti penyerbukan. Nah, jadi penyerbukan ini dibantu oleh air. Air apa, Bu? Air hujan. Kalau pas hujan, serbuk sarinya itu akan jatuh ke kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Penyerbukan ini akan membentuk individu baru atau tanaman baru. Nah, kemudian zoidiogami. Kalau zoidiogami itu dibantu oleh hewan. Zo yang berarti hewan. Nah, kalau entomogami itu dibantu oleh serangga. Serangga contohnya apa, Bu? Kupu-kupu, capung. Kalau ornitogami, ornito berarti dibantu oleh burung. Burung kan biasanya menghisap nektar tuh. Nah, ketika menghisap nektar, biasanya serbuk sarinya itu akan tertinggal di kepala putiknya. Kalau kiropterogami itu dibantu oleh kelelawar. Biasanya kalau yang dibantu kelelawar, bunganya itu mekar pada malam hari. Contohnya bunga kaktus. Kalau antropogami itu dibantu oleh manusia. Nah, manusia nih yang suka metik bunga kadang ditabur-taburin gitu. Paham ya? Oke, pembahasan kita sampai sini dulu. Silahkan dicatat semua yang penting-penting, kemudian difoto catatannya kirim ke saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.